Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berlanjut terkait dengan PPh pasal 24. Sebelumnya kita menghitung PPh terutangnya. Nah, sekarang kita menghitung berapa yang bisa dikreditkan atau berapa PPh pasal 24-nya. Nah, jadi rumusnya rumus perhitungan PPh pasal 24. Rumusnya penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan, berarti DN dan LN, kemudian hasilnya dikali PPh terutang. Nah, dari ini nanti kemudian dipilih yang terkecil yang mana. Yang terkecil itulah yang bisa dikreditkan. Tadi penghasilan yang dari Amerika dan tadi yang penghasilan dari luar negerinya adalah yang Australia itu sebesar 2,3 miliar, pajaknya 2,5%. Sekarang kita hitung dulu. 2.300.000.000 dikali 2,5%. Nah, hasilnya sama dengan 57.500.000. Nah, jadi Vigo membayar ke Australia dari pendapatan diperoleh 2,3 miliar, dia membayar pajak 57.500. Dari 57.500 yang diakui di Indonesia berapa? Itu yang dimaksud PPh pasal 24-nya. Nah, sekarang yang Amerika, kita hitung dulu 5,5 dikali 5%. 5,5 5.500.000 dikali 5%. Hasilnya 275 juta. Nah, kalau sudah begini kita hitung. Nah, perhitungan PPh pasal 24-nya untuk yang pendapatan Australia. Nah, tadi rumusnya penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan DN maupun LN dikali PPh terutang. Berarti penghasilan LN-nya untuk yang Australia 2.300.000.000, kemudian dibagi seluruh penghasilan, yaitu seluruh penghasilan 9,3, 9.300.000. Oke, kemudian dikali PPh terutangnya berapa tadi? 2925 375. Nah, ini hasilnya besaran mana atau kecilan mana menurut yang di luar negeri. 23 dibagi 93. 2.300 dibagi 9.300 sama dengan kemudian dikali 2.925 375. Hasilnya 723, hasilnya 723
479.800 479 479 479.800. Ini untuk yang Australia, berarti kecilan yang dibayarkan di Australia, maka yang diakui adalah yang 57.500 yang nanti bisa mengurangkan dari 2925.375. Sekarang yang Amerika masih dengan rumus yang sama. Amerika 5,500 miliar dibagi 9,3 miliar dikali PPh terutang 2925.375 sama dengan 55 dibagi 93. 55 dibagi 93 sama dengan terus dikali 2925.375. Hasilnya 1.730.000.000 60.500. Nah, ya dari sini yang di Amerika juga sama, lebih kecilan dari yang dibayarkan ke luar negeri. Maka kesimpulannya adalah ini PPh terutangnya tadi sejumlah 2.925.375. Nah, berarti kredit pajaknya dalam kurung PPh pasal 24-nya yang dari Australia yang diakui yang lebih kecil yang dibayarkan di luar negeri yaitu 57.500. Nah, kemudian yang Amerika juga perhitungannya yang lebih kecil adalah yang dibayarkan di luar negeri atau di Amerika yaitu 275. Nah, berarti PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 pasal 28 apa 29 ya? Oh, 29 PPh kurang bayar ya, PPh pasal 29 itu adalah PPh kurang bayar. Nah, PPh kurang bayarnya atau yang harus dibayarkan itu berarti sisanya setelah ada pengkreditan pajak atau PPh pasal 24 yang dibayarkan di luar negeri. Sesuai perhitungannya tadi, perhitungan di Indonesia lebih besar daripada yang perhitungan luar negeri, maka yang diakui yang perhitungan yang lebih kecil yaitu di Australia 57.500, perhitungan yang di Indonesia 723 sekian. Untuk Amerika 275 yang dibayarkan oleh Vigo, sedangkan perhitungan yang di Indonesia 1 miliar, makanya diakui yang lebih kecil. Maka PPh kurang bayarnya adalah 2.925.375 dikurangi 57.500 dikurangi lagi 275.
Maka PPh kurang bayarnya adalah 2592. 2.875 nih. Jadi intinya PPh pasal 24 itu adalah PPh yang bisa dikreditkan atau dikurangkan dari total keseluruhan PPh yang harus dibayar atau PPh terutang. Nah, PPh terutang. Jadi setelah bisa dihitung ketemu yang lebih kecil ternyata, jadi dipilih yang lebih kecil yang mana, itu yang bisa atau diakui sebagai kredit pajak dalam negeri. Akhirnya Vigo pajak yang dibayarkannya tidak 2,9 miliar tapi tinggal 2,5 miliar karena setelah dikurangi kredit pajak yang ada di luar negeri. Ya, untuk hari ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.